Oke, pagi-pagi kita naik ke tower. Pemandangan indah ya. Sambil lihat antena, sambil lihat kanan kiri. Oke. Yuk, kita turun yuk. Kita turun. Pagi ini kita ngobrolin apa ya enaknya ya? Ini aja. Pagi hari ini kita ngobrolin tentang tentang SWR tuner ya. SWR tuner. Nah, ini. Apa itu SWR tuner? Dan penting nggak SWR tuner? Bagaimana pengoperasiannya? Mungkin sebagian orang SWR tuner itu nggak penting-penting amat gitu ya. Atau mungkin bagi orang juga SWR tuner itu malah bikin losses. Atau SWR tuner itu ya penting supaya bisa buat mancar di frekuensi-frekuensi yang sekiranya SWR-nya tinggi. Oke. Di depan kita ini ada sebuah SWR tuner. Ini SWR lama ya. Yaitu antena tuner 144 MHz itu. Modelnya CNW 919. Buatan Daiwa. Dan di belakangnya ini ada 1, 2, 3 konektor. Konektor SO239 semuanya. Dan ada 2 switch dan 1 buat grounding. Oke. Antena tuner. Jadi antena tuner ini berfungsi adalah agar impedansi yang masuk ke radio itu 50 ohm, sehingga SWR yang didapatkan dari radio menuju ke input kabel menuju antena akan menjadi 1:1,0 atau 1:1,1, tergantung kita setupnya atau settingnya di sini gitu ya. Oke. Terkadang kan antena kita itu SWR-nya tinggi kan, kadang-kadang kan kita itu kalau mau main radio kan lihat SWR tuh, antenanya berapa tuh SWR-nya tuh gitu kan. Oh, 1,5. Oh ya udah, kalau 1,5 bisa diturunkan dalam tanda kutip ya menjadi 1,1 yang menuju ke radio. Tapi bukan berarti impedans di antena itu akan turun, impedans di antena tetap akan sama gitu. Tetapi impedansi yang menuju ke radio itu yang dirubah dengan menggunakan antena tuner ini sehingga bisa didapatkan impedansi 50 ohm. Jadi gini. Ini basic kok ya. Jadi mungkin bagi teman-teman yang sudah expert ya sih nggak usah nonton video ini. Pemasangan tuner ini nanti seperti ini nih. Pemasangannya seperti ini. Aduh, susah ya. Ini adalah radionya. Ya. TRX. Kemudian ini adalah tunernya. Ini adalah apa namanya? Kabel jumper. Sependek mungkin kalau bisa. Baru ini adalah coax yang menuju ke antena. Dan ini adalah antenanya. Ini antenanya. Jika antena di sini seharusnya idealnya adalah antena harusnya di titik feeding point ini adalah 50 ohm. Dan di radio harus 50 ohm gitu ya. Itu baru akan didapatkan adalah 1:50
1. Tetapi jika ternyata antena tidak 50 ohm, bisa saja 45 atau bisa saja 30 gitu kan. Sehingga di sini SWR tidak akan terbaca 1:1, tapi bisa saja mungkin 1:1,5 atau 1:2. Nah, dalam kondisi seperti itu SWR berarti tinggi, karena idealnya adalah sebisa mungkin SWR serendah mungkin. 1:1,0 itu perfect banget itu. Itu. Nah, agar nilai di sini menjadi 1:1,0, berarti kan kita harus adjusting impedan dong, gitu kan. Nah, tugas inilah yang harus mengejas impedan supaya bisa menjadi 50 ohm di sini. Oke, jika ini 50 ohm dan di radio sudah 50 ohm, akibat adjusting si antena tuner ini, maka dia akan menjadi 1:1,0. Prinsipnya seperti itu. Nah, inilah tugasnya. Itu. Lalu bagaimana pengoperasiannya? Sangat mudah. Kita cukup tinggal nanti dengan mengatur kedua knob ini nih, yaitu transceiver matching dan antena matching. Kita adjust sedemikian rupa sampai jarum yang ada di SWR sebelah kanan ini dia tidak bergerak dan power berada pada posisi yang benar. Dan ini ada ringnya. Nah, ini 200 watt dan 20 watt. Kalau ringnya kita taruh di 200 watt, maka kita lihat di meter yang 20 watt ini dikalikan 10 berarti 200 watt. Yang sini nih, yang 200 watt. Ini kan ada 0, 40, 80, 120 sampai 200. Ini yang paling atas nih. Ini adalah untuk pembacaan power meternya. Berarti jarum yang sebelah kiri inilah yang harus kita baca penunjukannya untuk power meter. Dan sebelah kanan ini adalah untuk penunjukan SWR value-nya, termasuk bisa kita lihat reflected power watt-nya berapa. Gitu ya. Kemudian jika kita taruh di skala 20 watt, yang kita baca adalah posisi yang bawah, 0, 2, 4, 8 sampai 20 watt. Sehingga kalau misalkan transmitter kita itu adalah 10 watt, ya taruh di 20 watt. Tapi kalau transceiver kita ternyata 50 watt, ya taruhnya jangan di 20 watt karena akan overing dong. Jarum akan mentok dan tidak akan terbaca 50-nya. Jadi kita taruh di 200 watt. Seperti itu. Ini udah patah. Oke. Nah, ini yang paling penting juga nih teman-teman, jangan sampai salah ya, untuk tipe model CNW 919. Oke. Di sini ada konektor SO23912. Yang sebelah sini ada 1. Ini ada keterangannya nih. Iya kan? Yang atas adalah untuk antena 1, yang bawah adalah antena 2. Contoh nih, yang atas itu untuk vertikal umpamanya, yang bawah untuk pengarah jika kita punya 2 antena. Tapi kalau kita cuma punya 1 antena, ya kita pasang satunya aja. Oke. Kemudian yang sebelah kanan ini, 1 ini ada tulisan TR tuh, berarti dia menuju ke transceiver kita. Menuju ke transceiver, jangan sampai terbalik ya teman-teman ya. Ini menuju ke transceiver, dan ini adalah menuju ke antena. Nah, kadang-kadang suka ada yang lupa nih di sini. Ini ada saklar geser 2 biji. Ya, tuh. Yang sebelah sini, ya, yang mendekati 2 konektor ini, adalah untuk memilih antena mana yang akan kita pakai. Jadi umpamanya kita mau akan pakai yang antena 1.
yang vertikal. Switch kita geser ke atas. Tapi kalau kita mau pakai antena yang pengarah umpamanya, kita geser yang bawah. Gitu ya. Jadi ini adalah untuk switch pemilihan antena mana yang dipakai. Sebelahnya adalah posisi penggunaan SWR tunernya ini atau antena tuner ini. Jika ke bawah, maka tuner yang aktif. Tuner yang aktif berarti dari radio dia akan menuju ke antena tuner dan baru menuju ke coax yang menuju ke antena. Tetapi jika kita posisi ke atas, ini berarti posisi Drew. Drew itu berarti posisinya adalah kita tidak menggunakan antena tuner ini, artinya di bypass gitu antena tuner ini. Itu sekiranya umpamanya SWR sudah bagus, sudah 1:1,1 ya. Kita nggak perlu menggunakan tuner sebenarnya, kita pakai Drew aja. Itu sehingga ini tuner ini, rangkaian dari matching system ini tidak akan bekerja, yang bekerja hanyalah penunjukan si meter di depan. Oke, kita akan pasang dulu. Jangan menggunakan radio ini ya. Gunakan radio ini dari radio 2 meter IC271 dengan menggunakan kabel jumper yang ini nih, RG58 menuju ke inputnya. Nih, ke input ya. Ini kita pasang sini. Ingat ini yang ke radio. Ada tulisan TR-nya kok. TR itu maksudnya transceiver gitu ya. Tuh, TR transceiver. Kemudian dari coax antena, ya ini adalah coax antena G7 saya. G7 ya. Ini kita masukkan ke, terserah mau yang atas atau yang bawah. Ini saya masukkan ke yang bawah. Nah, ini saya masukkan ke yang bawah. Agak susah. Oke, saya masukkan ke yang bawah. Jadi seperti ini topologinya. Oke. Seperti ini topologinya. Nah, kemudian kita harus atur saklar ini nih, karena kita kan menggunakan antena yang bawah. Ini kan kosong nih, berarti posisinya adalah ke bawah. Nah, jangan ke atas. Kalau ke atas berarti kita menggunakan konektor yang ini, gitu, konektor yang atas nih. Kalau yang ke bawah berarti kita menggunakan konektor yang bawah. Kemudian karena kita akan menggunakan tuner, maka posisi harus di tuner, berarti pilih ke bawah. Seperti itu ya. Jangan sampai salah nih teman-teman, karena kadang-kadang suka ada yang lupa pakai tuner ini tapi posisinya di Drew. Jadi ketika diputar-putar Varco di depan itu ya nggak akan fungsi ya. Kita taruh di sini. Nah, selesai. Sekarang saya akan coba untuk tuning di 578 ya. Nah, ini mancar nih. Ini mancar. Kita lihat. Nah, posisinya karena ini adalah transceiver sekitar hanya 20 watt maksimal, berarti ini saya harus pindah switch saklarnya ke 20 watt. Nah, oke. Saya on kan, lihat jarum. Lihat jarum ya. Nah, terbaca sekitar 10-11 watt ya. Ya. Jadi yang kanan ini adalah yang jarum yang kiri ini adalah penunjukan powernya. Yang kanan ini, yang agak nyender ini adalah penunjukan SWR-nya. SWR-nya berapa? Lihat di persimpangannya teman-teman. Sekitar 1,1 ya. 1,1. Sekarang kita geser frekuensi ke, contohnya main ke 7, kepala 7 ya, 778 umpamanya nih. Atau biar kelihatan deh. Di bawah contoh nih.
Oke, saya on kan. Nah, begitu di bawah itu SWR tinggi nih teman-teman. Nah, disinilah fungsinya si antena tuner. Kita akan atur supaya impedance-nya itu turun. Dengan cara apa? Dengan cara memutar antara antena matching dan TR matching, sehingga didapatkan persimpangan jarum yang sebelah kanan ini menunjukkan pada SWR yang terendah. Nah, saya putar coba ya. Oke. Oke, baru kemudian saya cari lagi. Nah, itu turun tuh. Sebentar. Turun. Cari lagi. Nah, ini nyender udah ini. Nah. Oke. Ini adalah kondisi yang sudah 50 ohm sehingga SWR 1:1,0. Nah, ini saya off-kan. Perhatikan SWR tidak bergerak untuk SWR-nya. Seperti itu. Jadi sangat mudah. Lalu apakah ini device yang penting? Kalau bagi saya ini penting tidak penting. Tetapi akan menjadi penting ketika ini kita gunakan untuk sebagai kontrol sistem, sehingga kita tahu bagaimana kondisi antena sebenarnya saat ini. Karena kita kan nggak akan tahu kondisi antena atau kabel yang bermasalah sehingga SWR tinggi, tetapi kita tidak bisa mengkontrolnya karena tidak ada meternya di radio, sehingga kita pakai terus radio padahal kondisinya sudah tidak perfect, sehingga bisa merusak final si transceivernya. Gitu ya. Jadi kalau saya ditanya pilih dipasang apa enggak, saya pilih dipasang. Walaupun SWR-nya tinggi Mas, SWR-nya rendah Mas Yon. Ya, walaupun SWR rendah, saya akan tetap pasang, tetapi pada posisi draw ya. Pada posisi draw. Tidak pada posisi tuner. Sehingga agak sedikit lumayan mengurangi losses yang diakibatkan oleh sistem dari si antena tuner ini. Karena pun walaupun bagaimana, tetap yang namanya device seperti ini, bahkan konektor aja, itu juga akan menimbulkan losses. Gitu. Semoga sedikit berguna akan penggunaan si antena tuner di 2 meter band.